Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dirgantara. Oke, teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sistem informasi manajemen. Oke, untuk mempersingkat waktu, masuk ke slide yang pertama, hakikat dan konsep manajemen. Pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen itu adalah seperti teman-teman yang sudah kita ketahui, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu pengertian dari manajemen. Nah, untuk prinsip-prinsip manajemen itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah harus ada pembagian kerja. Lalu yang kedua adalah kekuasaan dan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya adalah disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, tujuan organisasi sesuai dengan tujuan anggotanya, pemberian upah atau gaji, sentralisasi, jenjang jabatan, keteraturan, keadilan, kestabilan. Tanpa inisiatif akan menjerumus pada hal yang bersifat rutin dan organisasi akan mengalami kerugian. Lalu yang terakhir adalah prinsip dari manajemen itu sendiri adalah semangat korps. Oke, yang selanjutnya setelah kita mengetahui tentang pengertian dan prinsip manajemen, selanjutnya adalah tujuan manajemen. Nah, ada beberapa tujuan manajemen. Yang pertama adalah mewujudkan suasana kerjasama yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna bagi karyawan. Yang kedua, menciptakan karyawan yang aktif. Memenuhi salah satu kompetensi bekerja pada karyawan, mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, itu jelas. Jika manajemen itu bisa berjalan atau dilakukan dengan baik. Lalu tujuan yang selanjutnya adalah membekali tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kepemimpinan. Selanjutnya adalah mengatasi masalah mutu pekerjaan. Itu beberapa tujuan dari manajemen. Nah, selanjutnya peran dari manajemen itu sendiri ada tiga. Yang pertama adalah peran interpersonal dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua, peran informasional. Yang selanjutnya adalah peran decisional atau peran untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya adalah kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan, dan yang keempat adalah fungsi pengawasan. Itu 4 fungsi manajemen gitu ya. Nah, yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu apa? Itu adalah upaya mengantisipasi kecenderungan pembentukan strategi bisnis. Lalu fungsi pengorganisasian itu penentuan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi penentuan sumber dayanya dan kegiatan yang dilakukan sumber daya itu untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi pengorganisasian yang kedua adalah proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi. Yang selanjutnya penugasan tanggung jawab tertentu. Dan selanjutnya adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan individu untuk pelaksanaan tugas. Itu fungsi manajemen. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan, yaitu tahap realisasi rencana yang telah disusun sebelumnya dengan mengacu pada pengorganisasian. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Oke, tipe yang selanjutnya adalah tipe kegiatan manajemen. Itu ada 4. Biasanya yang pertama itu adalah proses evaluasi lingkungan organisasi.
Tipe kegiatan manajemen yang kedua adalah pengendalian manajemen. Lalu yang selanjutnya adalah proses pengendalian manajemen. Selanjutnya adalah pengendalian operasi. Nah, pengawasan dalam manajemen, ya. Jadi manajemen pun harus ada pengawasannya. Nah, pengertian dari pengawasan itu sendiri adalah usaha sistematik untuk menetapkan standar dengan tujuan merencanakan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tipe-tipe pengawas itu sendiri ada 3. Pengawasan pendahuluan, lalu pengawasan pada saat pekerjaan itu berlangsung. Yang selanjutnya adalah pengawasan feedback atas apa yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan yang terjadi sebelum dilakukan pekerjaan itu. Lalu yang selanjutnya pengawasan pada saat kerjaan itu berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan itu dilaksanakan atau sedang berlangsung. Terus yang ketiga, pengawasan feedback, yaitu adalah mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi. Ya, jadi sudah diketahui jika targetnya umpamanya tidak memenuhi kriteria, gitu ya. Jadi langsung melakukan pengawasan. Kenapa kok tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan? Alasannya apa dan lain-lainnya. Nah, itu adalah pengawasan feedback. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap proses pengawasan, gitu ya. Itu juga ada 4. Yang pertama adalah tahap penetapan standar. Yang kedua adalah tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dan yang selanjutnya tahap pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Selanjutnya adalah tahap pengambilan tindakan koreksi. Nah, unsur pokok dalam pengawasan. Nah, pengawasan dalam manajemen itu ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk yang diminta. Lalu perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tersebut, dan yang ketiga adalah kegiatan mengadakan koreksi. Nah, kenapa di dalam sebuah manajemen itu terdapat pengawasan, gitu ya. Jadi pentingnya pengawasan dalam manajemen itu adalah karena yang pertama adalah perubahan lingkungan organisasi, gitu ya. Kedua, peningkatan kompleksitas organisasi atau meminimalisir tingginya kesalahan-kesalahan dan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Lalu yang selanjutnya adalah perancangan proses pengawasan. Itu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil dengan pengukuran input hasil pada tahap awal, gejala yang dihadapi, kondisi perubahan yang diasumsikan. Lalu yang selanjutnya menetapkan jaringan informasi dan umpan balik dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Nah, oke. Sekian pembahasan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang konsep dasar manajemen sistem informasi manajemen. Silakan jika masih ada beberapa hal yang belum diketahui atau belum jelas, silahkan komen di link YouTube di bawah ini, ataupun silakan bisa WA atau voice note ataupun telepon di nomor WA pribadi saya. Oke, tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara.